Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aditya Gumantan. Hari ini saya akan membahas tentang psikologi olahraga. Mengapa kita harus mempelajari psikologi olahraga sebagai pendidik dan berguna sebagai atlet dan bermanfaat untuk seorang pelatih. Apa itu psikologi olahraga? Psikologi menurut berasal dari bahasa Yunani, psikes yang artinya jiwa atau roh, atau sukma dan logos yang berarti ilmu. Nah, psikologi menurut William James tahun 1880 mengatakan mengenai kehidupan mental termasuk fenomena dan kondisinya. Fenomena adalah apa yang kita sebut sebagai perasaan, keinginan berpikir logis dan sebuah keputusan. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan psikologi olahraga? Psikologi olahraga adalah ilmu psikolog yang diterapkan dalam bidang olahraga, meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet, faktor-faktor di luar atlet yang mempengaruhi penampilan performa atlet itu sendiri. Oke, mengapa harus psikologi olahraga? Yang pertama adalah psikologi olahraga terbagi menjadi 6 golongan. Yang pertama, psikologi perkembangan, psikologi belajar, psikologi kepribadian, psikologi sosial, dan psikometri. Yang pertama, apa yang dimaksud tentang psikologi perkembangan? Meliputi pengetahuan mengenai masa seorang atlet mengalami, memperlihatkan kemampuan melatih, dari faktor bakat, keturunan, dan pengalaman, serta proses sebuah kematangan. Yang kedua ada psikologi belajar, berhubungan dengan proses perencanaan, pelaksanaan latihan, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar, dan evaluasi latihan pada proses belajar itu sendiri. Yang ketiga proses kepribadian, meliputi cara beradaptasi, konsep diri, percaya diri, disiplin, motivasi, kognisi, dan emosi tersebut untuk seorang atlet. Yang keempat itu adalah psikologi sosial, terkait dengan hubungan antara pribadi dan komunikasi dengan pelatih pembina, keterbukaan antara untuk menutup diri atau tidak menutup diri pada dirinya, sehingga ada keterbukaan dalam lingkup sosial. Yang terakhir adalah psikometri, berhubungan dengan berbagai pengukuran terhadap keadaan psikis atlet, meliputi intelijensi, minat, motivasi, sikap, kepribadian, tingkah laku, dan sebagainya. Aspek psikologi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah motivasi, kedua emosi, dan terakhir adalah kognisi. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi merupakan proses aktualisasi sumber penggerak dan mendorong diri laku individu memenuhi kebutuhan untuk mencapai sebuah tujuan. Motivasi itu sendiri sangat dipentingkan untuk menunjang perform si atlet itu sendiri, sehingga atlet akan menjadi atlet yang menunjukkan perform terbaiknya. Yang kedua adalah emosi. Kenapa kita harus memahami dengan konsep emosi ini sendiri? Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan situasi hati. Yang terubah adalah emosi kita lihat bagaimana dalam kondisi tertawa, dan emosi sedih bisa kita lihat dalam sebuah tangisan. Yang ketiga adalah kognisi. Kognisi adalah kepercayaan seorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang diterapkan adalah memperoleh pengetahuan, memanipulasi pengetahuan melalui kegiatan memikirkan, menilai, menalar, dan membayangkan situasi atau membahas tentang kapasitas dalam kecerdasan atau intelijensi seseorang atlet itu sendiri. Psikologi olahraga pada era zaman dulu mengatakan prestasi olahraga itu ditunjang menjadi 3 aspek, yaitu psikologi olahraga, metode kepelatihan, dan gizi. Bagaimana psikologi olahraga selalu disampingkan untuk mendapatkan sebuah prestasi yang terbaik. Nah, itu pada saat perform ke psikologi olahraga selalu dinomor 2-kan, sehingga perform tidak mencapai maksimal. Untuk era modern saat ini, psikologi adalah salah satu faktor yang paling penting dan terdapat pada runtutan yang paling atas, sehingga psikologi memiliki peranan yang sangat baik ketika berbicara tentang performa itu sendiri. Lalu di bawahnya dilengkapi dengan metode kepelatihan, gizi, sport science, dan teknosport. Jadi psikologi olahraga ini adalah hal yang pokok dan sangat komponen sangat berat, sehingga psikologi olahraga memunculkan perform dan prestasi untuk atlet itu sendiri. Apa yang dilahirkan oleh psikologi olahraga? Yang pertama adalah kerja keras. Kenapa kita berbicara tentang proses kerja keras? Di dalam psikologi olahraga yang terbangun adalah nilai-nilai kerja keras, pantang menyerah, semangat bertanding, tidak ingin kalah, dan selalu memulai latihan dengan rasa disiplin yang kuat.
Yang kedua adalah respect. Bagaimana dia menghargai dirinya sendiri, pelatih dan lawannya itu sendiri. Itu yang dihasilkan dari psikologi olahraga. Dan yang terakhir adalah sikap fair play, mampu mengakui kekalahan dan mampu menerima kemenangan dengan secara yang baik tanpa ada unsur-unsur yang berbawa nuansa yang tidak baik. Oke, itu saja yang terdapat dalam psikologi olahraga, apa yang dihasilkan oleh psikologi olahraga, sehingga kita akan menunjukkan perform terbaik pada perform atlet itu sendiri. Terima kasih.